Baik, saya ucapkan selamat siang ya untuk kita. Dan ya, video ini adalah tentang kelanjutan bahan pembelajaran atau pendalaman Alkitab berkaitan dengan doktrin malaikat. Tentu pembahasan ini sudah sangat jauh, ya, sudah bahas banyak hal berkaitan dengan doktrin malaikat dan ya, saat ini kita sampai kepada poin tentang pelayanan malaikat. Jadi kalau di dalam diktat kita, ini ada diktat, ini pelayanan malaikat bagi menjadi 6 poin besar. Yang pertama, pelayanan malaikat dalam hubungan dengan Allah. Kemudian nanti ada juga pelayanan malaikat dalam hubungan dengan dispensasi zaman di dalam Alkitab. Kemudian pelayanan malaikat dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Kemudian ada pelayanan malaikat dalam hubungan dengan bangsa-bangsa. Dan yang terakhir ada pelayanan malaikat dalam hubungan dengan orang percaya, jemaat. Dan ya, langsung saja kita akan memulai pembahasan kita. Yang pertama adalah pelayanan malaikat dalam hubungan dengan Allah. Tentu dalam hubungan dengan Allah, pelayanan malaikat yang utama adalah memuji dan menyembah Tuhan di surga. Demikian beberapa gambaran pelayanan malaikat dalam hubungannya dengan Allah. Kita sudah bahas kemarin karakteristik malaikat, sifat-sifat dia diciptakan untuk melayani dan seterusnya. Tentu yang paling utama yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana pelayanan malaikat itu dalam hubungan dengan Allah itu sendiri. Walaupun ya sudah banyak kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, pelayanan malaikat dalam hubungan dengan Allah. Malaikat itu memuji Allah. Ya, kita bisa lihat di dalam Mazmur 148 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 148 ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan berkata, "Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya." Jadi ayat ini jelas bicara tentang salah satu pelayanan malaikat berkaitan dengan Allah Bapa yang di surga, bahwa mereka memuji Tuhan. Dan kemudian kita bisa lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Nah, Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga, ini konteks tentang panggilan Yesaya menjadi nabi dan dia mendapatkan penglihatan di situ. Dan kalau dalam ayatnya yang ketiga, di situ firman Tuhan berkata, "Dan mereka berseru pada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Siapa yang berseru ini ya? Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi adalah malaikat, ya. Sudah bahas satu tipe malaikat yang disebut sebagai serafim, ya. Dan mereka memuji Tuhan di surga. Kemudian selanjutnya, mereka adalah makhluk yang selalu menyembah Allah. Jadi mereka memuji Tuhan, tentu adalah kaitan-kaitannya. Dalam pujian ada penyembahan yang dilakukan juga oleh malaikat-malaikat. Ibrani pasalnya yang pertama, coba kita lihat Ibrani 1 ayatnya yang ke-6. Oke, Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-6. Di sini firman Tuhan berkata, "Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia." Jadi ini bahwa malaikat sebagai makhluk penyembah. Dan selanjutnya dalam diktat kita adalah malaikat adalah makhluk yang melayani, ya, jelas ya, mereka adalah makhluk yang melayani, ya. Kita bisa lihat dalam beberapa ayat juga. Mazmur 103 ayatnya yang ke-20. Jadi Mazmur 103 ayatnya yang ke-20, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan yang segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku." Jadi dalam ayat ini kita bisa mendapatkan bagaimana malaikat adalah makhluk yang melayani Tuhan. Mereka turut kepada perintah dan kebenaran firman Tuhan. Masih ada ayat yang lain, ya, misalnya Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-9 juga mengajarkan prinsip yang sama. Kemudian mereka tunduk, ya, di dalam hal ini menghadap Tuhan. Jadi mereka sebelum melakukan tugas dan apapun itu, mereka harus tunduk dan menghadap Tuhan. Nah, itu kita bisa lihat dalam Ayub 1 ayat 6,
Dan Ayub 2 ayat 1 cerita tentang bagaimana malaikat-malaikat, hal ini ada juga malaikat yang sudah jatuh yang sebenarnya mereka tetap tahu bagaimana otoritas Tuhan sangat besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ada banyak hal dalam kehidupan manusia itu mereka harus tanya dulu kepada Tuhan, termasuk ketika ada malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan ingin mencobai manusia. Dan semua itu harus berdasarkan seizin Tuhan. Dan yang keenam adalah malaikat bersukacita. Mereka bersukacita atas apa yang dikerjakan oleh Allah. Jadi mereka bersukacita atas apa yang dikerjakan oleh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 38 ayat 6 dan 7. Ya, Ayub 38 ayat 6 dan 7 ayat ini sudah tidak asing lagi kalau kita bicara tentang doktrin malaikat, bahkan menjadi ayat rujukan untuk menentukan kapan malaikat itu diciptakan dan seterusnya. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Apakah sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit-langit bumi, ya, di situ malaikat sudah diciptakan dan mereka bersukacita dan bersorak-sorak atas apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi ya kira-kira itu merupakan gambaran tentang bagaimana pelayanan malaikat yang ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Ya, mungkin ada banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh malaikat di surga, tetapi ya ini merupakan garis besar yang bisa mewakili pelayanan-pelayanan malaikat yang ada di surga. Kemudian yang kedua adalah pelayanan malaikat dalam hubungan dengan dispensasi zaman di dalam Alkitab. Ini juga penting untuk kita ketahui bahwa kalau kita mengerti dispensasi dengan baik, kita melihat bahwa di setiap zaman Tuhan juga mempercayakan malaikat-malaikat untuk bersama-sama melayani dan tentu mereka terlibat dalam banyak hal berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang ada di masa Alkitab. Dan kita akan melihat satu persatu. Nah, misalnya yang pertama ya, di dalam diktat kita, yang pertama bahwa mereka bersukacita dan memuji Allah pada saat Allah menciptakan alam semesta. Jadi jelas bahwa permulaan dari dunia ini, dari kehidupan manusia dunia ini adalah tentang penciptaan. Dan ketika manusia alam semesta diciptakan, kemudian ada Tuhan menciptakan hal lain, kemudian ternyata pada waktu itu malaikat juga sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum hal-hal yang lain di dunia ini diciptakan. Dan akhirnya malaikat boleh dikatakan menjadi saksi. Mereka tidak menciptakan, tapi mereka bisa dikatakan menjadi saksi atas karya Tuhan yang luar biasa. Dan itu sudah kita baca tadi sebenarnya di dalam Ayub pasal 38 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Malaikat bersorak-sorai atas apa yang dikerjakan oleh Allah. Dan itu jelas, ini memulai dalam dispensasi zaman perjalanan sejarah manusia yang terjadi dalam Alkitab. Itu dimulai dari penciptaan dan malaikat sudah ada di situ menyaksikan bagaimana Tuhan menciptakan hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah terlibat dalam pemberian hukum Taurat. Wah, ini sangat penting untuk kita simak. Coba kita buka satu ayat Alkitab kita di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-9. Jadi Galatia 3 ayat 19 ya, bukan ayatnya yang ke-9. Galatia 3 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan ya, oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Jadi ayat ini kita bisa mendapatkan satu indikasi bahwa memang malaikat juga terlibat ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Kemudian ada ayat yang lain yang bisa kita lihat berkaitan dengan poin yang sama dalam Ibrani 2 ayatnya yang kedua. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dengan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi Tuhan memberikan firman, ini termasuk hukum Taurat, dan malaikat terlibat dalam proses pewahyuan ini. Karena ya, pada waktu itu proses pewahyuan terus berjalan sehingga ya, tentu ada malaikat-malaikat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk terlibat langsung dalam proses pewahyuan yang ada. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan dispensasi, mereka terlibat aktif ya kan, pada kedatangan Kristus yang pertama. Jadi ketika Kristus datang
mengambil rupa seorang manusia untuk menjalani pelayanan di dunia ini, ya, malaikat terlibat dalam pelayanan itu. Dan ya, tentu ini kita bisa lihat di dalam cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang tercatat di dalam Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayatnya yang ke 20 adalah ayat yang sebenarnya sudah tidak asing lagi juga bagi kita. Di situ firman Tuhan berkata, "Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, 'Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.'" Jadi malaikat terlibat aktif berkaitan dengan kedatangan pertama Yesus Kristus di dunia ini. Dan selanjutnya kita juga bisa lihat dalam kitab masih Matius 4 ayat yang ke-11. Matius 4 ayat yang ke-11, "Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Di dalam pelayanan juga, ketika Yesus lahir, kemudian Yesus melayani di dunia ini, ya, malaikat terlibat dalam pelayanan-pelayanan itu. Kemudian apalagi terlibat aktif pada masa gereja awal. Jadi terlibat aktif dalam pelayanan ketika gereja mula-mula itu sedang bertumbuh. Nah, ada berapa ayat yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke-26. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat ke-26. Ini cerita tentang sida-sida dari Ethiopia. Di situ firman Tuhan berkata, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Jadi memang ini ada cerita tentang bagaimana akhirnya Tuhan menyuruh malaikat untuk memberitahukan kepada Filipus agar Filipus segera berangkat dan menuju ke satu tempat dan akan bertemu dengan sida dari Ethiopia, dan akhirnya Filipus bisa memberitakan kebenaran Tuhan kepada sida-sida tersebut. Dan ini terjadi di masa awal-awal gereja dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Kemudian kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 3 dan 7. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 3 dan ayat yang 7 saya baca. "Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang tampak jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, 'Kornelius.'" Jadi ini cerita tentang Kornelius, seorang perwira pasukan Roma, dan akhirnya Kornelius ini bertobat ya, karena pemberitaan Injil. Mereka diselamatkan, dan kalau kita baca juga dalam ayat yang ke-7, "Setelah malaikat yang berbicara itu kepadanya meninggalkan dia, dipanggilnya dulu orang hamba serta prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia." Jadi ya, ini adalah pelayanan malaikat ini dalam masa awal gereja. Jadi malaikat terlibat dalam masa penciptaan, kemudian terlibat di masa hukum Taurat bangsa Israel, kemudian sebenarnya masih banyak juga contoh-contoh dalam berkaitan dengan hukum Taurat diturunkan, tapi kita tidak punya waktu untuk melihat ayat-ayat itu. Kemudian terlibat ketika Tuhan Yesus datang dalam kelahiran dan pelayanan Yesus Kristus, dan terlibat juga di dalam pelayanan di mana jemaat mula-mula mulai berjalan. Pada waktu pelayanan jemaat mulai berjalan, dan ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk terlibat langsung dalam pelayanan jemaat di masa mula-mula tersebut. Dan tentu paling terakhir bagian E adalah terlibat pada peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ini adalah dispensasi yang sangat sistematis, dan malaikat semua terlibat dalam masa itu. Matius 25 ayatnya yang ke-31. Matius 25 ayat yang ke-31, di situ firman Tuhan berkata, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan." Jadi jelas ya, dan sebenarnya ada satu ayat yang paling jelas dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ya. Yang keempat di situ bicara bahwa peristiwa pengangkatan rapture akan ditandai dengan apa? Dengan sangkakala yang ditiup oleh para malaikat di surga, dan ya itu jelas. Jadi itu peran malaikat dalam hubungan dengan Allah, kemudian peran malaikat dalam hubungan dengan dispensasi zaman dalam Alkitab,
Dan sekarang kita mau lihat dalam hubungan pelayanan dengan Kristus. Walaupun sudah sempat dibahas juga tadi, kita akan melihat lebih beberapa poin yang mungkin jauh lebih spesifik dari apa yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama, pada kelahiran Kristus, malaikat Gabriel membawa nubuat tentang kelahiran Kristus. Tadi kita sudah baca ayatnya, Matius 1 ayat 20, kemudian ada Lukas 1 ayat 26 dan 28. Malaikat juga berperan sebagai penyebar berita kelahiran Kristus. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, mereka membawa berita kepada gembala-gembala. Ya, itu adalah tugas yang sangat mulia, dan kita harus mengingat dan kita harus merenungkan masalah ini, bahwa malaikat melayani dengan tulus kepada Tuhan di surga, dan dia menjalankan setiap pelayan-pelayan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelayan. Kita orang percaya juga harusnya punya prinsip yang sama, bahwa kita harus melayani Tuhan dengan tulus, sama seperti malaikat-malaikat. Kemudian, selama hidup dalam pelayanan Kristus, jadi selama Kristus hidup di dunia ini, jadi mengambil rupa seorang manusia, pelayanan selama kurang lebih 3,5 tahun sampai akhirnya dia disalibkan, ya. Juga malaikat memiliki peran-peran yang cukup aktif bersama-sama dengan pelayanan Kristus. Ya, misalnya di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, bagaimana malaikat membawa peringatan kepada Yusuf dan Maria supaya mereka menyingkir ke Mesir. Ingat bahwa waktu itu Herodes akhirnya marah dan dia ingin membunuh bayi yang disebut raja, yaitu Yesus Kristus, dan dia melakukan pembunuhan kepada bayi yang di bawah umur 2 tahun di Bethlehem. Dan akhirnya malaikat membawa berita itu kepada Yusuf dan Maria, dan mereka akhirnya menyingkir ke Mesir. Kemudian dia menuntun Yusuf dan Maria kembali dari Mesir setelah kematian Herodes. Jadi tidak hanya memberitahu tentang penyingkiran ke Mesir, tetapi malaikat juga menyampaikan pesan, ya, untuk supaya sudah bisa kembali dari Mesir, karena Herodes yang pernah merencanakan pembunuhan dan sudah melakukan pembunuhan kepada 2 anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem pada saat itu sudah mati. Kita bisa lihat di dalam Matius pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 21. Matius 2 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi jelas ya di sini malaikat memberitahukan penyingkiran, dan malaikat juga memberitahukan untuk segera kembali. Kemudian apalagi? Ya, melayani Kristus pada saat dicoba iblis di padang gurun, ya. Kita sudah lihat tadi dalam Matius 4 ayatnya yang ke-11. Dan dalam peristiwa di Taman Getsemani, ya, coba kita lihat dalam Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dalam Lukas pasalnya yang 24 ayat 5 sampai 7, bukan tentang peristiwa Getsemani, tetapi tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan akhirnya malaikat Tuhan yang memberitahukan kebangkitan itu. Di situ ayat 5, maka mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi memberitahukan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan ya, kalau Tuhan perintahkan, malaikat siap membela, ya kan, melayani Kristus dalam pembelaan jika Tuhan menghendaki. Jadi kalau kita baca dalam Matius 26 ayatnya yang ke-53, di situ waktu Tuhan Yesus diadili, ada hal unik yang bisa kita dapatkan di situ. Matius 26 ayatnya yang ke-53, firman Tuhan berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Jadi ya bisa saja mereka datang untuk melayani Tuhan dalam keadaan seperti, tapi itu untuk kehendak Tuhan harus bisa berjalan dengan baik berkaitan dengan proses penyaliban dan penebusan dosa. Jadi ya, itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ya itu. Kemudian ada pelayanan-pelayanan
sesudah kebangkitan, ya. Sudah kebangkitan bagaimana malaikat menggulingkan kubur Yesus, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Itu ada kaitannya tadi dengan Lukas pasalnya yang ke-24. Kemudian apa? Memberitakan kebangkitan. Mereka menggulingkan, kemudian mereka memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Kita bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6, ya. Matius 28 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tapi ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi jelas, ya. Itu dalam proses-proses setelah kebangkitan, dan malaikat juga hadir dan menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk mereka menyambut, ya, dan menyaksikan naikan Yesus Kristus ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ini ayat yang sangat jelas, ya, bicara tentang pelayanan malaikat berkaitan dengan setelah dia dibangkitkan. Ayat 10 dan 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Jadi jelas, ya, melihat dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat ketika dia naik ke sorga. Jadi jelas dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat bagaimana detailnya pelayan-pelayan malaikat dalam sepanjang zaman, termasuk di dalam ketika Tuhan Yesus ada di surga, ada di dunia waktu itu. Kemudian pelayanan malaikat berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kita sudah lihat juga tadi pada peristiwa pengangkatan, ya kan, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, pada waktu sangkakala ditiup oleh malaikat-malaikat, akhirnya ada pengangkatan di situ. Kemudian pada peristiwa kedatangan di bumi, yaitu Matius 25 ayat 31, ya, ayat yang sudah kita baca tadi juga, dan 2 Tesalonika 1 ayat 7. 2 Tesalonika 1 ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi waktu pengangkatan malaikat terlibat. Kemudian ketika Tuhan turun di surga, dari surga ke bumi, ya, kemudian akhirnya dia mengalahkan banyak bangsa-bangsa, dan sebelum masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, di situ juga ada malaikat-malaikatnya sama-sama melayani di surga bersama dengan Tuhan. Jadi kemudian mereka terlibat, ya, menjadi saksi dalam pengadilan akhir zaman. Itu jelas, ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 39 dan 40. Oke, dan selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa, ya, termasuk banyak bangsa, ya, ada bangsa Israel di dalamnya, ada bangsa-bangsa yang lain. Kemudian, ya, di situ kita bagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama berkaitan dengan janji tentang bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1, ketika dan seterusnya ketika Tuhan, malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Abraham adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk akhirnya dari Abraham akan ada suatu bangsa yang besar, dan kita tahu bersama itu adalah bangsa Israel, ya, akhirnya menjadi bangsa pilihan Tuhan, dan mereka pada saat itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian dalam Daniel 12 ayatnya yang pertama, coba kita lihat Daniel 12 ayatnya yang ke-1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan melindungi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang namanya, yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi, ya, Mikael terlibat dalam akhir zaman bersama dengan bangsa-bangsa. Bagaimana Mikael juga menjadi utusan Tuhan, mungkin berkaitan dengan peristiwa tribulasi, karena memang di sini Daniel pasal yang ke-12 bicara tentang masa tribulasi. Kemudian dalam
Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-17. Coba lihat Daniel pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-17, melindungi banyak bangsa. 4 ayatnya yang ke-17. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkara orang-orang kudus, dan supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Dan kemudian ya kita lihat mungkin lebih jelas di dalam pasal 10 ayat 21. Pasal 10 ayatnya yang ke-21. Namun demikian aku akan beritahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berpihak di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpin itu. Jadi ini bicara tentang penglihatan Daniel di Sungai Tigris, dan ada bangsa-bangsa yang disinggung di situ, dan malaikat Mikael juga disinggung dalam pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Kemudian ya, pasal 11 ayatnya yang pertama di situ. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkannya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Jadi jelas ya. Kemudian dan mereka akan terlibat dalam masa tribulasi ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Daniel 12, Daniel 4 ayat 17, 10 ayat 21, 11 ayat 1, dan juga nanti mereka akan terlibat dalam untuk menghukum bangsa-bangsa yang tidak taat. Itu Wahyu 8 sampai pasal 9 dan Wahyu 16. Di masa tribulasi ada malaikat-malaikat yang masuk dalam penglihatan berkaitan dengan kitab Wahyu, dan mereka itu, dan semua peristiwa itu terjadi di masa tribulasi. Dan sebenarnya apa yang sudah dijelaskan di Daniel itu ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-8, Wahyu 9, ya Wahyu 10, Wahyu pasal yang ke-16. Jadi itu jelas ya, bicara tentang bagaimana malaikat juga terlibat dalam bagaimana Tuhan mau menghukum dunia ini di masa tribulasi. Jadi jelas. Kemudian apa lagi? Pelayanan malaikat dalam hubungannya dengan orang-orang fasik ya. Ya, ada sedikit yang sudah kita singgung pada bagian sebelumnya, bahwa nanti kalau kita lihat, perhatikan di diktat kita, pelayanan malaikat hubungannya dengan orang-orang fasik. Di situ malaikat bertugas untuk memberitahukan hukuman-hukuman yang akan datang. Itu jelas. Malaikat bertugas untuk memberitahu hukuman-hukuman yang akan datang. Ada beberapa contoh, misalnya kita lihat dalam Kejadian 19 ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-13 ini cerita tentang penghukuman Sodom dan Gomora. Ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Tuhan mengutus malaikat untuk memberitahukan tentang pemusnahan kota Sodom dan Gomora, kota yang sangat berdosa, kota yang penuh dengan kekejian, dan akhirnya Tuhan putuskan untuk menghukum, dan Tuhan mengutus malaikat untuk membawa keputusan dari Tuhan ini. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam ayat yang lain, misalnya dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ayat 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi malaikat membawa berita, ada berita Injil, tetapi di dalamnya ada pesan penghakiman. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, pasti akan dihukum, dan itu jelas. Kemudian ya ada juga dalam ayat yang lain, pasal 19 ayat 17 dan 18. Wahyu 19 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil
maupun yang besar. Ini merupakan berita penghakiman, di mana dalam konteks ini ya binatang serta nabi palsu itu dikalahkan oleh Tuhan dan pesan disampaikan oleh malaikat. Kemudian memberitahukan hukuman kepada orang-orang fasik. Kisah Rasul 12 ayatnya yang ke-23. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-23 yang cerita tentang Herodes, ya tentu Herodes yang beda dengan Herodes di masa Yesus Kristus. Dan ketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi malaikat terlibat dalam penghukuman langsung kepada orang-orang yang tercatat dalam Alkitab yang dihukum langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan pernah memakai malaikat untuk memberikan hukuman langsung itu. Kemudian kita lihat di dalam Wahyu pasal 16 ayat 1. Wahyu 16 ayat 1, dan aku mendengar suara yang menyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ini bicara tentang ke-7 malapetaka dan ada 7 cawan di dalamnya, dan itu bicara tentang penghakiman. Dan sekali lagi malaikat dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan ini dan terlibat dalam penghakiman pada orang fasik, dan ini masa tribulasi juga. Kemudian selanjutnya yang terakhir hubungan dengan orang fasik, ya mereka akan memisahkan orang fasik dengan orang benar. Ya, kita lihat dalam Matius 13 ayat 39 dan 40. Jadi Matius 13 ayat 39 dan 40 ayat sudah kita baca tadi. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Seperti siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi malaikat punya tugas yang sangat spesial ya, berkaitan dengan pelayanan di masa-masa penghakiman, dan itu jelas tercatat di dalam Alkitab. Dan selanjutnya masih berkaitan dengan pelayanan malaikat, yang terakhir adalah pelayanan malaikat dalam hubungan dengan orang percaya dan jemaat. Tentu begini, di masa sekarang pelayanan tidak berinteraksi langsung dengan manusia. Kalau di masa dulu malaikat berinteraksi langsung dengan orang-orang percaya secara langsung karena mereka adalah wahyu khusus. Dan setelah Alkitab selesai ditulis, ya tidak ada lagi interaksi langsung malaikat yang sifatnya membawa berita, membawa pesan, membawa firman lisan, dan tidak. Karena sekarang orang percaya mendasarkan pengajarannya kepada Alkitab yang merupakan kesempurnaan dari proses pewahyuan. Alkitab adalah kesempurnaan dari proses pewahyuan, dan malaikat adalah salah satu yang dulu Tuhan pernah pakai untuk membawa wahyu-wahyu Tuhan. Tetapi sekarang tidak lagi. Tentu dalam konteks ini ketika kita dapatkan ada malaikat-malaikat yang berinteraksi langsung dengan manusia, tentu itu kita harus melihat dalam jangka waktu di mana Alkitab belum selesai ditulisnya. Jadi dalam Ibrani 1 ayat yang ke-14 dikatakan mereka akan menolong orang percaya. Tentu dalam menolong ini mereka bukan dalam pengertian mengintervensi langsung menolong. Atau ini juga bisa bicara kepada di masa itu memang banyak malaikat yang berinteraksi langsung. Tetapi sekarang setelah Alkitab selesai ditulis, ya tidak ada lagi malaikat yang berinteraksi langsung dengan orang percaya. Ibrani 1 ayat yang ke-18. Kemudian terlibat dalam penyampaian dan pengungkapan berita kebenaran. Jadi itu jelas ya. Kalau kita lihat misalnya dalam Daniel 7 ayat 15 sampai 27, 8 ayat 13 sampai 26, 9 ayat 20 sampai 27, Wahyu 1 ayat 1, 22 ayat 6 sampai 8. Itu dalam konteks di mana ada hal-hal yang memang terjadi, dalam konteks ya dia membawa berita sebelum Alkitab itu selesai ditulis gitu loh. Dan nanti di masa tribulasi ya, setelah gereja diangkat, gereja dipercayakan menjaga firman Tuhan sebagai tiang penopang dasar kebenaran, di masa tribulasi memang ada lagi
pelayanan-pelayanan mereka di masa tribulasi itu yang mungkin ada komunikasi-komunikasi khusus di dalam masa tribulasi, tetapi untuk sekarang tidak ada lagi. Kemudian pelayan-pelayan lain malaikat, ya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Mereka terlibat dalam doa orang percaya. Sekali lagi saya sudah jelaskan ya prinsipnya mendasar. Kalau sekarang ya, tidak ada lagi interaksi langsung. Kemudian kita lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 10. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-12 ya, ini cerita tentang waktu Petrus dimasukkan ke dalam penjara dan ketika dia berdoa, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-5, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun doakannya kepada Allah. Jadi jemaat berdoa, kemudian akhirnya Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, dan jawaban doa itu dengan cara apa? Tuhan mengutus malaikat untuk akhirnya dengan cara bagaimana ini Petrus bisa keluar dari penjara, itu jelas. Kemudian pernah terlibat dalam pemberitaan Injil keselamatan ya. Kisah Rasul 8 ayat 26 itu cerita tentang siapa? Cerita tentang ya waktu Filipus diutus kepada sida-sida dari Ethiopia, dan berita itu disampaikan oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayatnya yang ketiga, sebenarnya kita sudah buka juga tadi ayat-ayat ini, cerita tentang Cornelius ya, di mana malaikat punya peran aktif dalam pelayanan pemberitaan Injil ini. Kemudian ya mereka memperhatikan keadaan orang percaya, dan mungkin poin ini adalah poin yang masih tetap berlaku dalam kehidupan kita, artinya memperhatikan tanpa harus berinteraksi langsung empat mata. Jadi bisa memperhatikan tapi tidak harus berinteraksi secara langsung dengan orang percaya, karena mereka adalah makhluk yang memang mengamati kehidupan sepanjang zaman manusia. Mereka mempelajari apa yang terjadi, mereka mempelajari dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi, mulai dari manusia pertama sampai dengan sekarang, bahkan nanti sampai dengan manusia terakhir. Ya, kita ada beberapa ayat yang bisa kita buka, misalnya 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-9, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah jatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Jadi malaikat melihat apa yang terjadi dalam kehidupan, dalam konteks ini pelayanan para rasul yang ada. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 11 ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi ini jelas ya, ini bicara tentang kehormatan seorang perempuan ya. Sekarang ya, dulu ada tradisi pakai tudung sebagai tanda kehormatan, dan kita tahu bahwa ya rambut sebenarnya juga sebagai tanda kehormatan bagi seorang wanita, dan itu diperhatikan oleh malaikat. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-10. Efesus 3 ayatnya yang ke-10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Jadi itu jelas. Kemudian 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-12, ayat ini sudah kita baca dulu, coba kita lihat lagi. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi jelas itu berapa ayat menjadi contoh. Kemudian malaikat bisa menguatkan, mendorong hati orang percaya pada waktu bahaya. Tentu yang kali ini dalam konteks ya, artinya mereka bisa berinteraksi langsung. Kalau yang tadi ya mungkin memperhatikan tetapi tidak harus berinteraksi langsung. Kemudian ada yang memperhatikan tetapi berinteraksi langsung, dan tidak mungkin lagi terjadi sekarang setelah Alkitab selesai ditulis ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 27 ayat 23 dan 24, cerita tentang Paulus ayat 23 dan ayatnya yang ke-24.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi waktu karam kapal, dalam peristiwa karam kapal ya, Paulus akhirnya dihibur oleh malaikat, dikuatkan oleh malaikat supaya dia harus berani untuk menghadap Kaisar dan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya ini merupakan satu pelayanan yang sungguh-sungguh indah. Kemudian pelayanan pada saat kematian orang percaya, jadi ada itu pelayanan-pelayanan yang bisa dikatakan interaksi langsung. Coba kita lihat dalam Lukas 16 ayat 22. Lukas 16 ayatnya yang ke-20 yang cerita tentang Lazarus dan orang kaya ya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi jelas ada keterlibatan malaikat di dalam pelayanan berkaitan dengan orang-orang yang sudah meninggal, orang percaya yang sudah meninggal. Ya, kita tidak harus melihat dia dengan kasat mata, tetapi ya, Tuhan menjelaskan masalah ini dalam Alkitab, kemudian bersukacita atas keselamatan orang percaya, itu jelas ya. Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Lukas 15 ayatnya yang ke-7, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ketika satu orang bertobat, malaikat sangat bersukacita. Dan dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan pesan yang sangat penting. Jadi ini merupakan akhir dari pembahasan kita berkaitan dengan doktrin malaikat. Memang nanti setelah ini sebenarnya masih ada doktrin yang ada kaitannya dengan malaikat, yaitu tentang doktrin tentang iblis atau tentang setan, yang kita tahu bersama mereka awalnya adalah angkatan malaikat, kemudian jatuh dan memberontak kepada Tuhan. Dan sekali lagi kita belajar dari malaikat bagaimana dia melayani Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan biarlah kita